Mas William, kalau misalnya kita posting tuh ada nggak sih jam-jam yang kayak paling bagus nih jam segini nih, paling bagus nih jam segini gitu. Itu tuh ada nggak sih? Atau kan dulu zamannya kita, kalau bisa kasih hashtag sebanyak-banyaknya, pasti akan ngebantu nih masuk di explore segala macam gitu. Itu sampai sekarang tuh masih berlaku nggak sih? Masih jalan nggak sih? Ada nggak sih sebenarnya shadow ban itu? Terus menurut Mas William, shadow ban itu gimana? Hai guys, welcome to Home for Creators. Di sini ada Bagas, gue, dan William, Mas William Sudana, dan kita bakal ngobrolin tentang mitos-mitos dan hal-hal yang perlu kita klarifikasi nih. Jangan sampai ini jadi belief yang salah ya, yang menghambat kita buat bikin konten. Gak perlu berlama-lama. Banyak kan sering kita ngerasa, aduh terbatas nih, kayaknya kita belum bisa nih karena kita belum punya apa nih, belum punya itu. Mas William, bener nggak sih kalau mau bikin konten itu harus punya modal yang gede gitu? Modal yang kecil tuh bisa nggak sih? Apa harus modal yang gede? sebenarnya kalau kita ngomong sekarang ya, konten itu formatnya udah macam-macam nih, ya kan, udah berbeda-beda. Kalau dulu kita lihat di Instagram, itu banyak fokusnya tuh bikin konten harus fotonya bagus. Makanya orang berpikiran bahwa, wah kameranya harus bagus juga nih, karena kalau nggak estetik, nggak bagus, nggak laku. Tapi kan sekarang nggak gitu kan. Udah banyak nih konten-konten dengan format yang berbeda-beda, yang sebenarnya itu bisa membantu kita untuk terpapar dengan berbagai macam jenis konten yang ada. Gitu. Kalau misalnya teman-teman ingat di video yang di sini ya, kita ngobrol sama Arya. Mas Arya. Yes. Kita menjelaskan bahwa sebenarnya dengan handphone yang kita punya itu udah lebih dari cukup untuk bisa membuat konten. Ya kan? Even salah satu konten ultimate gue yang terbukti buat gue sendiri ya, itu sangat efektif banget. Itu cuma modalnya not aplikasi dari handphone aja gitu. Dimana sebenarnya itu nggak butuh handphone yang mahal akhirnya kan. Semua handphone bisa. Tinggal masalahnya apa yang kita tuliskan dalam konten tersebut. Apakah itu menggerakkan orang atau cuma sekedar angin lewat aja. Isinya ya berarti itu lebih penting. Berarti nggak perlu harus punya kamera mahal, peralatan mahal, lampu mahal, semua mulai dari cahaya matahari, mulai dari aplikasi juga banyak yang nggak harus bayar juga ya. Betul. Gitu ya. Jadi gunakan aplikasi-aplikasi gratis yang sebenarnya nggak perlu modal apapun. Modalnya apa sih? Akhirnya kita cuma butuh modal itu tenaga sama waktu untuk mengeksplor segala macam hal yang menurut kita itu bisa membantu kita dengan keterbatasan kita. Ya. Kayak mic misalnya bisa pakai headset aja kan. Betul, dari headset aja betul. Berarti harusnya bisa lah mulai dari hal yang kecil yang ada di sekitar kita dulu ya. Yes. Terus Mas William, kalau misalnya kita posting tuh ada nggak sih jam-jam yang kayak paling bagus nih jam segini nih, paling bagus nih jam segini gitu. Itu tuh ada nggak sih atau gimana menurut Mas William? Ada. Logikanya simple. Di mana orang-orang itu jam buka sosmed, di situ sebenarnya kita bisa posting. Ya. Berarti kan disesuaikan nih dari lokasi kita di mana. Mungkin kita lagi di Indonesia sama kita lagi di Eropa, itu beda kan. Marketnya juga beda kan. Nah itu sebenarnya kita subjeknya ke situ aja. Apalagi kalau kita ngomong TikTok, nggak ada best time posting sebenarnya. Every day, every time is the best time. Selama konten kamu itu kena ke yang orang-orang butuhkan, gitu. Oke, berarti nggak ada rumus fix, tergantung setiap account, setiap audience gitu ya? Tidak ada. Oke. Nah, dalam konteks Instagram nih, Mas William, kan dulu zamannya kita, kalau bisa kasih hashtag sebanyak-banyaknya, pasti akan ngebantu nih masuk di explore segala macam gitu. Itu sampai sekarang tuh masih berlaku nggak sih? Masih jalan nggak sih? Hashtag-hashtagan itu, per-hashtagan? Sekarang kita validasi ya idenya. Lu sering nggak ngecekin hashtag orang? Nggak. Sering nggak ngecekin hashtag kayak, oh ada hashtag ini nih, gue liatin posting-postingannya? Nggak. Buat kalian di rumah lagi nonton, kalian coba komen di bawah. Sering nggak sih kalian misalnya portrait fotografi gitu ya? Kalian sering nggak sih ngecekin hashtag itu? Kalau misalnya kalian sering, coba kalian tulis komen di bawah kenapa kalian sering ngecekin hashtag itu. Tapi kalau buat gue pribadi, gue hampir nggak pernah ngecekin hashtag. Hashtag itu akhirnya cuma sebagai identity aja. Tapi untuk dalam isinya ada apa aja, kayaknya hampir nggak pernah lagi sih. Karena kalau misalnya kita ngelihat di dalam hashtag itu pun sebenarnya banyak sampah-sampah kan. Orang yang numpang untuk ketenaran kayak gitu. Akhirnya kita yang ngeliatin pengen cari informasi. Misalnya apa? Contohnya apa? Misalnya
content creator gitu ya. Nanti jualannya ini apa, all-shop pisang goreng gitu. Semua orang bisa pakai. Balado, keripik balado, orang jualan all-shop kecil untuk nyari traffic kan. Akhirnya kita jadi nggak penting lah kayak gitu lagi. Jadi kalau buat gua hashtag itu memang betul secara fungsi untuk bisa mengumpulkan konten kita ke dalam pool yang serupa. Tapi apakah itu menjamin growth-nya kita? Itu sering mau tanya kan. Apakah dengan gue pakai hashtag ini akan membuat konten gue itu jadi kelihatan dan disukai banyak orang? Definitely nggak selalu. Tidak menjamin. Karena balik lagi, konten yang menarik itu adalah konten-konten yang nggak pakai hashtag. Orang bisa ngeliat dalam 3 detik pertama, orang bisa ngeliat ini bagus, ini menarik, ini relate buat gue. Nah, di zaman sekarang nih, Mas William, kan kita suka lihat kreator-kreator tuh aktif banget di story. Kayak contoh misalnya Keanu gitu, nggak tahu pernah dengar nggak? Keanu tuh aktif banget di story-nya gitu. Dan aku ngerasa orang follow Keanu tuh gara-gara story-nya aktif terus tiap hari. Nah, story tuh sebenarnya benar-benar berpengaruh itu nggak sih, Mas William? Kayak bisa nambahin followers atau mungkin ya cuman orang-orang dalam aja. Menurut Mas William, orang yang aktif story itu gimana? Kalau menurut lu? Menurut aku, nah tergantung ya. Karena kalau misalnya dalam konteks si Keanu ini ya, story-nya itu sampai di record sama orang, di screen record, di share ke lebih banyak orang gitu, di konten-konten lain, di channel-channel lain gitu. Akhirnya banyak orang yang notice gitu, bahkan di share di story mereka gitu. Jadi orang kenal karena orang mau follow, karena orang share, dan orang pas follow lihat profilnya emang story-nya ada gitu. Jadi kayak nungguin gitu tiap hari ini orang ngelawak terus gitu, dan emang menurut gue sih lucu ya. Nah jadi kayak, dan terus di feed dia kan juga nggak menarik ya, foto-foto dia apa sih, paling pakai baju apa gitu. Jadi paling menarik story-nya. Nah apakah itu sebenarnya bisa dikorelasiin sama yaitu aktif di story itu bisa naikin followers loh gitu. Yes, of course. Kalau misalnya lu ngerasa tadi bahwa Instagram story-nya sampai di screen record, sampai di share-share ke orang lain, dibagikan. Artinya orang yang nggak kenal, lama-lama jadi kenal kan. Nah itu kan dimana akhirnya konten kita terpapar ke lebih banyak orang lagi. Sekarang tinggal milih mediumnya, mau itu di Instagram feed atau di Instagram story gitu. Karena dua-duanya adalah medium untuk kita menunjukkan siapa diri kita. Kan dulu tetap kita bikin konten ya. Mau mungkin di feed lebih curated, tapi kalau di story lebih raw, lebih original, ya nggak masalah juga. Jadi balik lagi kuncinya ke dasarnya, bahwa konten yang efektif adalah konten-konten yang bisa menjawab kebutuhan dari audiensnya. Setuju sih. Itu tadi di story, Mas William. Kalau misalnya di feed gitu, kan orang oke lah biasa upload foto. Perlu nggak sih caption tuh panjang-panjang gitu? Mendingan caption panjang atau caption pendek? Terus kenapa gitu? Mendingan caption panjang atau caption pendek tergantung dari orang-orang itu. Karena kan itu kebebasan dari si kreator. Ya. Selama dia bisa menyampaikan pesannya itu dalam pesan yang singkat, ya nggak usah panjang-panjang dong. Tapi ada orang yang suka nulis gitu. Dan mau sepanjang apapun tulisannya, ketika itu berisi, orang terbaca. Contoh gitu ya, Om Edward Suhadi ya, kalau tulisannya panjang banget tuh, tapi orang suka dengan tulisannya. Karena ada sesuatu hal yang bisa dinikmati dan informatif buat mereka. Jadi tergantung topiknya, tergantung isi kontennya, dan tergantung orangnya, dan bahkan lagi tergantung audiensnya. Kalau audiensnya emang suka ngebaca, pas juga follow adalah orang yang suka ngebaca, justru itu makanan mereka kali ya. Kita ngomongin sosial media lagi nih, Mas William. Kan banyak yang orang tuh suka nakut-nakutin dengan istilah shadow ban. Yes. Ada nggak sih sebenarnya shadow ban itu? Terus menurut Mas William, shadow ban itu gimana? Namanya shadow ya, bayangan gitu ya. Kita tuh nggak bisa lihat sebenarnya gitu. Even kadang, iya kan, si Instagram bilang nggak ada namanya shadow ban gitu. Si TikTok, kita kan pernah ngobrol di Creator Bootcamp ya, kayak nggak ada shadow ban tuh, nggak ada kok gitu. Tapi kenyataannya kok tiba-tiba bisa nih view kita turun. Wah, jangan-jangan kok ada shadow ban nih. Ya itu hanya misteri ilahi sih menurut gue. Nggak ada yang tahu gitu. Tapi balik lagi, artinya kalau menurut gue secara logika ya, ketika view kita tiba-tiba drastis turun, ada probability ini kita kena algoritma, bukan kena mental, kena algoritma. Kenapa bisa algoritma mengesampingkan kita? Karena mungkin saat kita bikin story ya, konten kita itu nggak begitu disukain sama orang-orang, sehingga mereka tap mungkin exit.
Akhirnya mereka tahu lagi bosen nih, lagi spam nih, lagi nggak enak nih, mereka skip. Ketika itu terjadi terus-menerus, akhirnya algoritma melihat orang-orang ini lagi nggak suka sama akun ini gitu. Makanya akun ini tidak diprioritaskan. Kita tutup pertanyaan terakhir bareng Mas William hari ini. Mas William, katanya konten kreator tuh cuma buat fun-fun doang gitu. Udah bikin-bikin konten aja buat happy-happy. Nggak bisa bikin duit tuh kayaknya nggak bisa bikin kayak. Emang iya ya Mas William? Dia belum tahu aja ya kan. Kalau udah ngicip sedikit nanti pasti ketagihan kok. Ya buat kalian yang masih belum terpapar sama hal-hal ini, ya kalian belum ngerasain aja itu nikmatnya. Ya kan? Saya harusnya bentar lagi ya semoga. Tapi Mas William ini udah ngerasain guys, udah ngerasain, jadi makanya dia gempor-gemporan buat kasih tahu bikin konten Betul. Terus kalau bikin channel ini juga. Betul, karena kita mau bahwa kalian tuh punya revenue stream tambahan di luar dari pendapatan stabil kalian kayak gitu. Punya pendapatan stabil tuh bagus. Tapi kalau misalnya kalian bisa nambah-nambah, kenapa enggak sih? Dan kesempatannya itu terbuka kok buat semua orang. Ya kan di Homeport kita sendiri kita punya komunitas di mana kita juga mencari talent-talent yang berpotensi untuk kita bantu, kita bertumbuh bersama gitu. Jadi kalian bisa join komunitas kita, kalian bisa tumbuh bersama-sama, kalian bisa belajar, kita sediakan platformnya. Kita nggak spoon feed kalian ya, tapi kita membantu kalian gimana caranya bisa mengalihkan supaya kita bisa independen dan kita bisa merdeka. Guys, didengar dan dipraktekin. Jadi teman-teman juga tadi Mas William ada senggol dikit tentang komunitas Homeport Creators. Teman-teman bisa klik link di bawah buat join komunitasnya secara gratis. Di situ isinya orang-orang yang rajin dan semangat bikin konten. Jadi itu bisa jadi support system buat kita semua yang mau jadi content creator yang punya karir yang sustainable. Tuh. Dan follow juga di Instagram Homeport Creators @homeforcreators.vf, dan pantengin terus konten-konten bermanfaat di Instagram dan di YouTube Homeport Creators. Hari ini cukup segitu aja. Thank you udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan see you di pertemuan selanjutnya, di video selanjutnya. Bye.